Halo Aries, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita bacakan untuk pesan semesta buat kamu di bulan April ya. Ambil yang resonate aja, nggak resonate berarti pesannya bukan untuk kamu atau bukan energimu ya. Eh, Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, atau di bawah video ini. Dan untuk lihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita lihat pesan untuk kamu ya, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries. Ambil positifnya aja, buang selebihnya. Oke, di sini ada Ace of Cup. Wow, aku ngerasa kamu akan merasa bahagia di sini. Ada fulfill gitu ya. Ada sesuatu yang menggembirakan di sini ya. Satu di sini aku ngeliat ya, berita bagus buat kamu, dan ini cukup bikin kamu tuh seneng banget gitu ya. Hati kamu tuh bener-bener terpenuhi gitu ya, bahagia, bener-bener bahagia full gitu loh ya. Dan untuk beberapa orang ini mungkin mendapatkan tawaran cinta baru ya, kayak kamu tuh jatuh cinta lagi gitu loh. Ada seseorang yang bikin kamu tuh geterin ya hatinya kamu gitu ya. uh, Kamu ngerasa kayak seneng gitu loh, happy dengan kehadiran orang tersebut ya. Seperti yang bilang tadi, jatuh cinta gitu ya, kesempatan atau peluang untuk kamu menemukan seseorang di sini ya, untuk terutama yang single di sini, cinta baru. Dan untuk beberapa orang mungkin ini tentang pekerjaan ya, mungkin kamu yang sebelumnya mencari pekerjaan atau udah sempet meletakkan lamaran pekerjaan, di sini aku rasa akan diterima ya. Kamu mungkin akan ada panggilan interview ya, atau kamu yang lagi sedang cari-cari, mungkin akan ada informasi buat kamu, lowongan pekerjaan gitu yang bisa kamu masukkan lamaran gitu ya. Karena dengan adanya Ace of Cup ini sepertinya itu kayak keinginan kamu gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, ada King of Swords. King of Swords, mungkin ada sebuah keputusan di sini yang harus kamu ambil ya. Kamu harus menggunakan kebijaksanaan kamu ya, dan juga menggunakan cara yang logis ya gitu ya. Jangan tegas ya, intinya tegas, logis gitu ya, dan bijak. Jangan gunakan emosi atau kemarahan kayak gitu ya. Harus benar-benar kamu lihat segala sesuatunya itu dengan pemikiran yang bijaksana atau terbuka gitu. Dan untuk beberapa orang di sini, kamu diminta untuk berani mengambil keputusan ya, apapun itu, walaupun mungkin sempat di kepala kamu ya, egonya kamu bilang begini-begini, jangan sampai itu mempengaruhi keputusan kamu yang akhirnya kamu menunda-nunda kayak orang pengecut gitu ya, nggak berani mengambil sebuah keputusan ataupun resiko atau apapun itu. Karena di sini aku ngerasa ini berkaitan dengan sesuatu yang mungkin udah lama ya, udah lama yang seharusnya kamu membuat keputusan tapi kamu nggak ambil gitu loh ya. Jadi singkirkan ya sesuatu yang di kepala kamu itu atau egonya kamu itu, dan buat keputusan segera gitu. Kamu harus mengakhiri sesuatu di sini yang memang udah lama, yang seharusnya kamu buat keputusan gitu, tapi karena selama ini mungkin egonya kamu bilang begini gitu ya. Biasanya King of Swords ini orang yang terlalu banyak mikir ya, jatuhnya ke sana ya, karena mikirnya udah jauh ke depan, jadi kayak overthinking sendiri. Kemudian di satu sisi juga ada ego dia ya, yang seharusnya buat keputusan ini lama nggak buat keputusan karena pengecut, kadang-kadang nggak berani gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini tuh ada Two of Pentacles. Ini juga kamu harus mempertimbangkan baik dan buruknya, resikonya, konsekuensinya. Dan untuk beberapa orang ini berkaitan dengan keuangan, kamu harus bisa menyeimbangkan ya, atau mengatur ulang kembali keuangan kamu ya. Untuk beberapa orang ini mungkin keputusan berdasarkan uang ya, keuangan kamu. Pertimbangkan baik-baik, hati-hati.
Dan untuk beberapa orang memang di sini kamu diminta untuk mengatur ulang lagi ya kondisi keuangan kamu gitu, karena saat ini aku ngerasa keuangan kamu belum cukup stabil, atau kayak ya ada uang masuk uang keluar, uang masuk uang keluar gitu. Jadi kayak ibaratnya kamu dapat gaji satu bulan ini pun langsung habis kayak itu, bahkan mungkin kurang. Nah kayak gitu, perhatikan lagi keluar masuknya uang kamu ya, untuk kamu gunakan apa, apakah itu sesuatu yang kamu butuhkan atau itu keinginan kamu saja gitu, karena kamu belum cukup stabil gitu, keuangan kamu belum cukup bener-bener banyak gitu loh istilahnya ya gitu. Dan untuk beberapa orang ini diminta untuk membagi waktu ya antara pekerjaan dan diri kamu sendiri ataupun keluarga misalnya gitu ya. Jangan bekerja gitu ya, tapi tidak ada waktu untuk keluarga atau memperhatikan keluarga. Nah istilahnya kayak gitu, ataupun untuk waktu kamu beristirahat gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk hubungan di sini. Pesan untuk asmaranya. Oke, di sini ada pay attention to the red flag ya. Retreat, make the effort, perjuangan, rekonsiliasi. Oke, di sini ya untuk beberapa orang di sini aku rasa memang kamu akan bertemu dengan orang baru yang bisa bikin kamu jatuh cinta ya, jatuh hati. Kita tahu mungkin orang lama yang kembali bisa juga, namun di sini kamu harus mempertimbangkan ya, karena juga ada red flag di sini ya. Bisa ini red flagnya di diri kamu, ataupun bisa red flagnya ini memang bertanda bahwa kamu harus berhati-hati untuk melihat gitu ya red flag yang ada di pasangan kamu. Jadi jangan terburu-buru untuk menerima gitu loh, perhatikan dulu ya, ambil waktu untuk retreat ini kayak jeda dulu gitu ya. Kalau misalkan di kamunya ya red flagnya, misalkan ya kamu ini masih mungkin ragu, masih takut dipermainkan, nah ini kamu jangan dulu gitu ya mengambil keputusan gitu. Dan juga karena di sini dengan adanya retreat ini kayak minta kamu tuh untuk mengambil waktu untuk sendiri dulu, jangan terburu-buru menerima orang baru. Walaupun di sini ada orang yang datang gitu ya menghampiri kamu, tapi kamu harus ambil waktu untuk diri kamu sendiri dulu gitu ya. Kenali red flag yang ada di dalam dirinya kamu. Misalkan kamu mungkin menyangka seseorang itu toksik ya, padahal dalam dirinya kamu masih ada toksik gitu, kayak pola-pola kamu, kebiasaan kamu. Nah itu perhatikan lagi apa sih yang membuat diri kamu dulu itu putus sama pasangan kamu, dan setelah putus mungkin kamu dapat lagi, kemudian putus lagi, dapat lagi, putus lagi. Nah akhirnya kan kamu on off nih, putus nyambung dengan orang yang berbeda. Nah ini kenali ya, kenapa polanya itu berulang seperti itu gitu. Nah dan yang kedua di sini juga meminta kamu untuk pasangan seperti apa yang kamu maukan gitu ya. Kamu harus pertimbangkan itu ya. Kamu harus melihat dalam diri kamu apa sih yang kamu butuhkan di dalam sebuah hubungan atau pasangan seperti apa yang kamu inginkan kayak gitu loh ya. Seperti itu. Kenali itu ya, dan make the effort. Make the effort ini tentang effort ya, effort atau perjuangan ya. Ketika kamu udah bisa ambil jeda, jarak, ataupun ambil waktu untuk sendiri, kamu udah selesai dengan kamu ya, dengan itu yang aku bilang tadi ya, sudah bisa paham di situ. Nah baru kamu effort ini maksudnya kamu baru mulai gitu ya, baru mulai mencari gitu ya, atau melihat mana yang benar, mungkin menurut kamu cocok untuk kamu atau tepat untuk kamu, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan red flagnya nggak di kamu, mungkin di pasangan kamu, ini kamu harus pertimbangkan gitu. Lihat
pasangan yang datang ke kamu, apakah dia benar-benar serius sama kamu, apakah dia benar-benar mau sama kamu, atau dia baik di kamu tuh hanya di depan saja gitu, tapi di belakang nggak baik, atau baik di kamu misalkan tapi dia memperlakukan orang lain tidak baik. Nah, kamu harus melihat seperti itu. Kalau kamu yang menginginkan pasangan yang benar-benar baik, kamu harus melihat ya, bukan hanya dia memperlakukan kamu bagaimana, tapi juga lihat bagaimana cara dia memperlakukan orang lain gitu ya. Apakah dia memperlakukan orang lain juga baik, kayak gitu ya, seperti itu. Lihat seperti itu, karena kadang-kadang orang itu baik di depan saja ya, tapi di belakang nggak baik, atau baik di awal saja, mungkin kayak ngasih kamu love bombing, nah istilahnya kayak gitu, untuk menarik perhatian kamu, tapi setelah mendapatkan kamu, dianya berbeda. Nah, kamu harus perhatikan itu ya, antara orang ini benar-benar tulus sama kamu atau dia itu hanya pakai topeng gitu ya, seperti itu, hanya untuk menarik perhatian kamu aja ya. Perhatikan di situ gitu. Kemudian untuk yang berpasangan di sini, aku rasa untuk berpasangan justru sebaliknya ya, mungkin kamu pernah fase dimana break sama pasangan kamu, jeda, dan ini kayak mungkin pasangan kamu akan kembali sama kamu atau berjuang lagi dan retreat, mungkin kalian akan jalan bareng gitu ya, kayak sebelumnya mungkin dia nggak ada waktu buat kamu, ataupun memang kamu punya masalah di sini dan pasangan kamu ini kayaknya menunggu waktu yang tepat untuk effort atau maju ke kamu gitu. Dan mungkin di bulan Maret dia akan ada effort untuk kamu atau maju ke arah kamu, dan untuk beberapa orang mungkin kalian akan libur bareng atau jalan bareng gitu ya. Sesuaikan aja kalau yang ini, ambil yang resonate. Kemudian dari angelsnya kita lihat pesannya apa untukmu. Reconsider, pertimbangkan kembali ya, tentang mempertimbangkan di sini sesuatu di sini ya. Ada di sini memang aku ngerasa ada sesuatu keputusan yang harus kamu ambil atau akan kamu ambil di sini, dan jangan terburu-buru ya. Sekali lagi pertimbangkan di sini, pertimbangkan kembali gitu keputusan kamu itu. White di sini menunggu, ada yang masih harus bersabar ya, masih menunggu di sini. Kamu masih tunggu dulu, mungkin tidak sekarang gitu ya, masih harus bersabar. Ya ini mungkin salah satu contohnya mungkin di itu ya, di hubungan tadi untuk beberapa orang diminta untuk bersabar, menunggu dan melihat dulu gitu. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan atau menerima seseorang ini gitu, pertimbangkan kembali ya, ataupun menolak misalkan, jangan terburu-buru, pertimbangkan kembali, lihat-lihat dulu gitu. Kemudian di sini ada abundance. Wow, abundance ini aku ngeliat ada kelimpahannya buat kamu, mungkin bisa di uang, pekerjaan, atau mungkin relationship baru, hubungan baru ya, peluang atau kesempatan di situ, terutamanya di money aku ngelihatnya ya. Karena di sini juga ada Two of Pentacles, untuk beberapa orang ini mungkin baru di tahap akan stabil gitu ya. Makanya tadi gue bilang kamu harus melihat pemasukan dan pengeluaran kamu, karena keuangan kamu mungkin baru stabil atau baru membaik, tapi belum benar-benar lebih atau cukup baik gitu loh ya. Jadi kayak ada uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Nah kayak gitu, pertimbangkan kembali untuk belanja-belanjanya gitu ya, seperti itu. Tapi di sini lancar kok ya, money kamu lancar, nggak ada kendala. Hanya saja yaitu kamu diminta untuk mempertimbangkan keluar masuknya uang kamu. Jangan mengambil keputusan keuangan uang yang besar dulu lah gitu loh ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.